Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Eli Permatasari, NIM 21401080. Di sini saya akan membuat video tutorial cara mengoperasikan pengolahan data melalui media SPSS dengan judul Pengaruh penggunaan metode pembelajaran daring dan luring terhadap hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 di Mandua Kota Kediri, sedangkan untuk sampel penelitian ini adalah 30 siswa yang diambil secara acak. Untuk selanjutnya, metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Alasan menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif dari populasi. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda. Berikut ini adalah data sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran luring. Selanjutnya, untuk menganalisis data penelitian ini, kita akan menggunakan uji beda rata-rata paired sample t-test. Uji beda rata-rata paired sample t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok data yang berpasangan. Nah, kalian tahu nggak sih apa paired sample t-test itu? Paired sample t-test sering kali disebut sebagai uji t-sampel berpasangan, yaitu salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan. Sampel berpasangan adalah sampel yang terdiri dari dua kelompok data yang masing-masing terdiri dari subjek yang sama. Tujuan dari paired sample t-test adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara kedua kelompok data tersebut. Selanjutnya, masuk ke praktik olah data. Langkah pertama, siapkan data-data yang diperlukan untuk melakukan uji rata-rata sampel menggunakan t-test. Data ini harus memenuhi asumsi dari uji t-test, yaitu berdistribusi secara mendekati normal atau berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama antara kedua kelompok. Misalnya, data hasil belajar dua kelompok yang berbeda atau data hasil tes dari dua kelompok yang berbeda perlakuan. Nah, masuk ke langkah yang kedua, yaitu lakukan uji normalitas. Sebelum melakukan uji paired sample t-test, perlu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov jika jumlah data antara 20 sampai 2000 atau uji Shapiro-Wilk jika jumlah data kurang dari 50. Berhubung jumlah data ini kurang dari 50, saya menggunakan teknik Shapiro-Wilk. Silahkan ikuti tahap demi tahap berikut ini ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk melakukan uji paired sample t-test, mari kita menguji data tersebut, yaitu menggunakan uji normalitas. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik tab Analyze. Kedua, pilih Descriptive Statistic. Kemudian klik Explore. Yang ketiga, pada window Explore, masukkan kedua variabel ke kolom Dependent List. Caranya yaitu klik variabel, kemudian klik icon panah ke kanan, seperti gambar tersebut ya. Lalu langkah yang keempat, yaitu klik Plot, kemudian pada window Explore Plot, centang Normality Plot with Test. Langkah yang terakhir, yaitu klik Continue pada window Explore Plot, dan klik OK pada window Explore. Dari hasil uji normalitas tadi, berikut adalah hasilnya. Nah, seperti di gambar ya, artinya data tersebut berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk sebagai berikut. Jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Alfa penelitian umumnya adalah 5% atau 0,05, sedangkan nilai sigma kedua variabel menggunakan Shapiro-Wilk adalah 0,090 dan 0,625. Angka ini lebih besar daripada alfa penelitian atau 0,05. Artinya, kedua variabel pada contoh ini berdistribusi normal. Sekarang lanjut ke praktik olah data
uji paired sample t-test yang langkah yang ketiga ya, yaitu buka lembar kerja SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya adalah tahap mengisi properti variabel dengan ketentuan sebagai berikut ya, yaitu isi name 1 dengan luring, name 2 dengan daring, label 1 dengan luring, dan label 2 dengan daring. Seperti gambar ini ya. Silahkan ikuti langkah-langkahnya. Untuk langkah yang keempat, yaitu klik data view. Untuk variabel luring, isikan dengan metode pembelajaran luring. Kemudian untuk variabel daring, isikan dengan metode pembelajaran daring. Berikut ya tampilannya. Seperti ini. Nah, langkah yang kelima, yaitu dari menu SPSS, klik Analyze, Compare Mean, dan Paired Sample t-test. Seperti ini ya. Nah, kalau kurang jelas bisa ikuti nomor-nomor yang tersedia. Untuk langkah yang keenam, kemudian akan muncul kotak Paired Sample t-test. Pindahkan metode pembelajaran luring ke dalam variabel 1. Lalu metode pembelajaran daring pada variabel 2. Lalu ketik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul t-test yang bisa dilihat pada halaman berikut. Nah, berikut adalah output paired sample t-test. Bisa dilihat di sini ya. Nah, tadi kan kita sudah tahu bagaimana langkah-langkahnya untuk uji beda paired sample t-test. Berikut adalah video tutorialnya. Silakan menonton. Ini adalah sebuah data hasil belajar siswa kelas 10 Mandua Kota Kediri. Di sini ada 30 sampel. Untuk sampel yang sama, tapi memiliki dua data yang berbeda. Blok semua datanya, lalu kita bisa copy dua data ini. Kemudian kita bisa membuka lembar kerja SPSS. Kemudian kita paste. Nah, seperti biasa, tampilan dari data ini kita rubah dulu ke variabel view. Untuk data var 001 ini kita ganti luring. Untuk data variabel var 002 kita ketik daring. Dan untuk label baris pertama yaitu metode pembelajaran luring. Sedangkan untuk label baris kedua metode pembelajaran daring. Variabel view sudah diedit, maka kita kembali ke setelah variabel view sudah kita edit, maka kita kembali ke data view. Otomatis yang var 001 dan var 002 tadi judul kolomnya sudah ada, yaitu luring dan daring. Untuk analisis caranya adalah klik Analyze, Compare Mean, kemudian pilih Paired Sample t-test. Nah, untuk metode pembelajaran luring kita pindah ke kanan atas, dan itu pun juga daring ke variabel 2. Kemudian klik OK. Nah, otomatis akan keluar hasil dari uji paired sample t-test. Nah, di sini ada 3 tabel hasil dari paired sample t-test, yaitu paired sample statistik, paired sample correlation, dan yang ketiga paired sample test. Nah, ini adalah hasil outputnya.
Jadi di sini ada 3 tabel dan ada 3 interpretasi. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua itu ada hubungan atau tidak, dan yang ketiga itu tabel untuk data perbedaan atau tidak. Untuk tabel yang pertama yaitu Parrot Sample Statistik. Terdapat min atau nilai rata-rata dari metode pembelajaran luring dan metode pembelajaran daring, yaitu sebesar metode pembelajaran luring 61,3667, sedangkan metode pembelajaran daring yaitu 75,3333. N jumlah sampel yang dipakai yaitu 30 sampel. Di sini juga diinformasikan standar deviasi dan standar error min. Selanjutnya untuk tabel yang kedua, yaitu di sini kita akan mengetahui apakah ada hubungan antara metode pembelajaran luring dan daring, yaitu dengan cara melihat nilai disignifikansinya. Jadi apabila nilainya itu kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara metode pembelajaran luring dan daring. Karena di sini nilainya 0,026, itu kan lebih dari 0,05. Maka metode pembelajaran luring ini tidak memiliki hubungan dengan daring pada hasil belajar siswa kelas 10 MAN 2 Kota Kediri. Untuk tabel yang ketiga yaitu untuk melihat ada perbedaan atau tidak, yaitu di Parrot Sample Test-nya ini juga melihat di hasil atau nilai signifikansi dua tail-nya atau two tail. Misalkan kurang dari 0,05 yang dasar pengambilan keputusannya, apabila nilai sig to tail kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada metode pembelajaran luring dan daring. Apabila nilai sig to tail lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada metode pembelajaran luring dan daring. Nah, selanjutnya di sini kan hasilnya 0,001, jadi masih kurang dari 0,05 kan? Maka dia itu terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan hasil belajar siswa kelas 10 MAN 2 Kota Kediri pada masing-masing variabel, yaitu metode pembelajaran luring dan metode pembelajaran daring. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran daring dan metode pembelajaran luring. Siswa yang menggunakan metode pembelajaran daring memiliki hasil belajar yang lebih tinggi daripada siswa yang menggunakan metode pembelajaran luring. Nah, itu tadi video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.